Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BA Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 adab fundamental terhadap tetangga, lengkap dengan dalil dan tips prakteknya. Tonton sampai habis karena adab terakhir sering diabaikan, tapi paling penting. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, tentunya semoga dijumpakan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat BA Channel, tahukah Anda siapa yang paling berhak mendapat kebaikan dari kita setelah keluarga terdekat? Tentu jawabannya adalah tetangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga akan mendapat bagian warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan bertetangga dalam Islam. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh. Dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwa ulangi hadis Jibril tentang warisan dan hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Klasifikasi tetangga. Tetangga muslim, tetangga non-muslim sama-sama wajib diperlakukan baik, dan tetangga jauh. Selanjutnya, jangan mencampuri urusan pribadi mereka. Jangan mengintip dan jangan berbuat curang, zalim, berbahaya. Bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa berzina dengan istri tetangga itu 10 kali lebih besar daripada berzina dengan wanita lain. Ini menjaga kehormatan dan harta. Yang kedua, menghindari gangguan, menahan diri dari hal yang mengganggu seperti suara bising, asap, atau bau yang tidak sedap. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Yang ketiga, yaitu berbagi dan saling memberi. Jika memasak makanan, berilah sebagian kepada tetangga, meskipun hanya kuahnya. Berilah hadiah jika ada rezeki. Ini menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama. Yang keempat, menjenguk dan berbelasungkawa. Segera jenguk jika tetangga kita sedang sakit. Ucapkan belasungkawa jika ada musibah. Ini menunjukkan rasa simpati dan empati dan solidaritas sosial. Poin yang kelima, yaitu menerima saran dan menutup aib. Jika melihat aib, kesalahan tetangga, tegurlah dengan cara yang baik dan rahasia, bukan menyebarkannya lewat ghibah. Ya. Biasanya ketika berkumpul dengan orang-orang, kebanyakan ghibah. Nah, padahal ghibah ini dosanya sangat besar. Karena diibaratkan ghibah ini seperti memakan bangkai saudaranya yang telah meninggal dunia. Itu dimakan. Nah, itu seperti itu, diibaratkan seperti itu. Sebagaimana kita suka aib itu ditutupi. Jadi kalau ada aib jangan diumbar, lebih baik ditutupi. Ini adalah kunci hubungan jangka panjang. Nah, ini yang poin kelima ini. Jadi dalam bertetangga kita harus menerima saran. Ketika diarahkan kita terima, jangan kita tolak.
Ya, kita ambil yang sisi baiknya, sisi positifnya kita ambil. Selanjutnya kita dalam bertetangga harus menutupi aibnya. Tidak boleh kita membicarakannya itu di luar. Meskipun itu hanya sedikit, kita tutupi. Karena Allah pun juga menutupi kekurangan umatnya, menutupi kekurangan makhluknya. Ya, jadi jangan sampai kita mengumbarnya. Karena barang siapa menutup aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib kita sendiri. Oke sahabat BA Channel, selanjutnya konsekuensi dan kisah inspirasi. Dampak negatif. Ya, dampak negatif ketika bertetangga tidak baik. Pasti ketika ada kegiatan yang bersifat darurat, tidak ada yang menyambangi. Karena apa? Karena dibiarkan oleh tetangganya. Karena apa? Berbuat buruk kepada tetangganya. Jadi mari kita berbuat baik terhadap tetangga. Apabila tetangga salah, mari kita kasih masukan. Kita kasih masukan supaya perbuatan yang tidak baik itu menjadi baik. Nah, tetapi kadang harapan kita untuk memberi masukan itu kadang dianggap salah, jadi membuat permasalahan. Tetapi tidak masalah, yang jelas kita berbuat baik terhadap tetangga itu insya Allah nanti kita mendapatkan hikmahnya, ya. Oke sahabat BA Channel, mari kita ingat lagi adab terhadap tetangga adalah pilar penting dalam keimanan. Keimanan siapa? Ya keimanan kita. Menjaga lisan dan menahan gangguan dan rajin berbagi adalah kunci surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang tidak hanya baik di masjid tetapi juga di lingkungan terkecil kita. Karena kebaikan kepada tetangga adalah tanda kesempurnaan iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Oke sahabat BA Channel, sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.